Halo semuanya, ketemu lagi di seri Matematika 2B. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan melihat topik tentang persamaan diferensial. Khususnya ini kita ingin melihat tentang kesetimbangan dan kestabilan. Nah, di sini kita punya permasalahan sebagai berikut. Jadi ada suatu populasi gitu ya, dari suatu spesies. Pada saat T ini memenuhi persamaan diferensial berikut ya. Jadi dNdt sama dengan N dikali 1 dikurang N per 50 dikurangi 9N dibagi 5 plus N. Nah, di sini kita ingin menentukan seluruh solusi kesetimbangannya beserta seluruh jenis kestabilannya dari masing-masing solusi kesetimbangannya. Nah, pertama-tama solusi kesetimbangan itu adalah nilai N ya, yang memenuhi turunannya ini sama dengan 0. Artinya jika kita punya turunannya dia sama dengan 0, artinya tidak ada perubahan lagi dari nilai N-nya. Maka dari itu kita sebut N ini adalah solusi yang setimbang begitu ya. Nah, maka dari itu kita bisa buat ruas kiri kita jadi sama dengan 0 dalam kasus ini. Kita bisa pindahkan suku yang ini, suku yang kanan. Kita punya 9N dibagi 5 tambah N sama dengan N dikali 1 dikurang N per 50. Nah, tentunya kita bisa membagi kasus ya. Jadi ada 2 kasus. Jadi kasus pertama, kita bisa lihat bahwa N sama dengan 0 ini memenuhi persamaan. Ya, karena di ruas kirinya 0, di ruas kanannya juga 0, karena ini 0 dikali sesuatu, jadi 0. Nah, sekarang kita lihat kasus yang kedua. Yaitu untuk N yang tidak 0, apa yang terjadi? Jika kita punya N-nya tidak 0, kita bisa coret si N ini. Ya. Dan ini menyisakan persamaan berikut. Oke, jadi kita peroleh di sini, jika N-nya kita coret, kita punya 9 per 5 tambah N, ini sama dengan, ini 1 dikurang N per 50, bisa kita samakan penyebut menjadi 50 dikurangi N dibagi 50. Dan ini bisa kita kali silang gitu ya. Kita akan punya 450 sama dengan 5 plus N dikali 50 kurang N. Jadi kita punya ini 250 kurang 5N tambah 50N kurang N kuadrat. Dan ini bisa kita pindahkan ke satu ruas. Jadi kita buat 0. Ini akan sama dengan, lalu bisa kita kalikan min 1 juga ya. Jadi kita peroleh N kuadrat min 45N tambah 200. Yang bisa kita faktorkan menjadi N min 5 dikali N min 40. Jadi kesimpulan kita punya 3 buah solusi kesetimbangan ya. Saya beri nama N topi 1, ini adalah 0 yang dari kasus pertama tadi. N topi 2, ini adalah 5, dan N topi 3, ini adalah 40 ya. 5 dan 40 ini solusi dari persamaan kuadrat yang ada pada kasus kedua. Selanjutnya kita akan lihat berbagai jenis kestabilan dari masing-masing solusi kesetimbangan yang sudah diperoleh. Oke, sekarang sudah kita peroleh solusi kesetimbangannya, lalu kita lanjut untuk menentukan jenis-jenis kestabilannya. Nah, untuk jenis kestabilannya bisa ditentukan dengan 2 cara. Cara pertama yaitu dengan plot fasa atau kurva fasa, atau cara kedua dengan menggunakan turunan. Nah, jadi pertama-tama kita akan tuliskan dulu dNdt yang kita sudah punya pada soal. Ini sama dengan fungsi dari N, begitu ya. Jadi yang di ruas kanan ini kita beri nama F, gitu. Nah, entah dengan kedua cara ini, gitu ya, kita akan berhubungan dengan fungsi F-nya. Namun dalam kasus ini kita bisa lihat bahwa ini fungsi F yang kita punya ini susah untuk digambar grafiknya. Maka dari itu kita akan menggunakan metode yang kedua, yaitu metode turunan. Jadi pertama-tama kita ingin melihat dulu apa yang bisa kita peroleh. Jadi dengan menentukan turunan pertamanya dari fungsi F ini, nah di sini kita bisa evaluasi di solusi kesetimbangannya, yaitu N topi. Nanti kita akan punya 2 hasil gitu ya. 3 lebih tepatnya. Jadi ada yang
negatif, ada yang positif, dan ada yang sama dengan 0. Nah, untuk turunan yang negatif, kita akan punya hasilnya. Ini kestabilannya bersifat stabil lokal. Untuk yang positif, dia kestabilannya bersifat tidak stabil. Dan untuk yang 0, kita punya ini tidak bisa ditentukan ya. Tidak bisa ditentukan kestabilan. Nah, maka dari itu kita akan lihat di sini. Jadi yang pertama kita coba lihat dulu turunannya ya. Jadi F aksennya kita bisa turunkan satu persatu. Kita turunkan suku pertama ini dengan menggunakan aturan hasil kali ya. Jadi ini 1 dikurang N per 50 ditambah N dikali turunan dari 1 kurang N per 50, yaitu adalah minus 1 per 50. Lalu kita turunkan suku kedua kita dengan menggunakan aturan hasil bagi, yaitu adalah 9 dikali 5 plus N dikurangi 9N dikali 1, ya, turunan 5 plus N adalah 1, dibagi dengan 5 plus N kuadrat. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya, ini bisa kita hitung dan sederhanakan, dan bisa diperoleh, ini bisa, nanti teman-teman bisa cek juga, itu 1 dikurangi N per 25, dikurangi 45 dibagi 5 plus N kuadrat. Nah, maka dari itu kita cukup hitung turunan dari fungsi f ini, atau kita evaluasi di solusi-solusi kesetimbangannya, ya. Nah, untuk yang N1 topi, itu adalah 0, kita akan peroleh hasilnya adalah 1 dikurangi 0 per 25, yaitu 0, dikurangi 45 per 5 kuadrat. Dan ini adalah negatif ya. Jadi ini kesimpulannya stabil, lokal. Selanjutnya, untuk yang N2 topi, yaitu di 5, kita punya 1 dikurangi 5 per 25, dikurangi 45 dibagi 5 tambah 5, 10 kuadrat 100 ya. Dan kita bisa cek, ini 1 kurang 1/5 dikurangi, ini 9 per 20, ini positif. Jadi kesimpulannya di N2 topi ini adalah tak stabil. Oke. Dan terakhir untuk di N3 topi, yaitu di 40, kita punya 1 dikurangi 40 per 25, dikurangi lagi 45 dibagi 45 kuadrat. Ya, ini jelas negatif. Kita punya dia stabil, lokal juga. Nah, apa yang bisa kita interpretasikan dari hasil ini gitu ya? Kita bisa interpretasikan bahwa ini populasinya bisa saja punah jika kita punya populasi awal di bawah 40 gitu ya. Jadi jika kita lihat di sini, jika N0-nya atau populasi awalnya ini di bawah 40, dia akan stabil menuju ke N1 topi, yaitu 0. Sedangkan jika populasinya lebih dari 40, dia akan stabil menuju ke N3 topi, yaitu 40. Jadi kesimpulannya, ini populasinya bisa saja punah apabila populasi awalnya terlalu sedikit. Oke, sekian untuk kesempatan kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.